Oke, halo semuanya, apa kabar? Oke, ini hari pertama first time saya di Polandia. Jadi kayaknya kedepannya saya akan membahas seputaran pekerjaan di Polandia ya, mau baik itu proses, prosedurnya, dan cara mendapatkan PT-PT yang resmi gitu. Tapi bertahap mungkin ya, nggak langsung saya bahas juga karena saya harus mempelajari. Untuk pembahasan prosedural dan juga teknis yang sesuai dengan legal ataupun sesuai resmi dari pemerintahan, saya juga udah izin khususnya ke P4TKI Batam yang di tempat saya sendiri, dan kemudian di P2MI Tanjung Pinang saya udah izin secara chatting ya. Jadi saya udah pernah minta izin dan di yeskan dan diizinkan oleh staf yang bersangkutan gitu. Saya minta izinnya itu saya akan membuat video-video tentang keberangkatan khususnya TKI ke Polandia secara resmi, dan saya akan menjelaskan prosedural yang tertera di pemerintahan tersebut gitu. Dan untuk ke Jakarta, ke pusat saya belum pernah minta izin, tapi hari itu saya pernah buat BAP karena ada permasalahan di validasi paspor yang tidak dapat di SIM-KIM gitu. Permasalahannya cuma itu, jadi saya buat laporan ke Jakarta Pusat, BP2MI Pusat, kemudian ke Tanjung Pinang juga karena Batam itu adalah pusatnya Tanjung Pinang. Dan syukur berkat bantuan dari staf yang ada di pusat, kemudian konfirmasi ke Tanjung Pinang, ke Batam, dan ya selesai dalam hitungan hari saja sampai saya OPP dan penerbitan IKTKLN. Sekarang karena saya juga bingung mau bahas apa, karena saya juga baru sampai sekitar 3 jam yang lalu, mandi. Kemudian ada teman yang udah 3 hari di sini keluar, dia mau ke cari minimart untuk belanja, dan saya ikut karena saya juga ingin beli agak lepas beli sarung tangan ini karena berguna sekali. Sebenarnya di Batam juga saya udah pesen, tapi kurirnya telat datangnya, seharusnya di hari H datang, namun keesokan harinya diantar. Jadi ya udah deh, kurirnya kurir lokal gitu Mbak, dan saya beli barang juga lokal. Dan ini saya beli tadi di Minimart Carrefour, cukup mahal karena saya bawa di Indonesia, tapi bahannya bagus sih, mungkin karena bahannya ya, karena pun saya suka juga. Jadi bahannya ini di luarnya kayak semi kulit gitu dan di dalamnya ada bulunya, tapi benar-benar hangat, membantu sekali. Karena ini habis tangan. Tadi saya coba belanja ya, jadi saya mau lihat nominasinya berapa sih ini, selisih sama uang Indonesia gitu. Karena ini Eropa ya, nama Eropa juga ya, meskipun Eropa Timur, tapi selisihnya pasti ada. Oke, jadi dari agensi kami atau dari PT itu disuruh mempersiapkan uang sekitar $300 ya, 200 ke atas. Jadi saya menyiapkan uang itu sekitar $200-300, dan sebagian udah terpakai karena hari itu pertama kita sampai ke sini dari pihak agensi nggak bisa langsung jemput. Jadi bisa jemput pagi, jadi terpakai untuk beli minuman, untuk beli roti di bandara dan juga di stasiun. Jadi sisa-sisanya yang sekarang. Oke, ini dia struk belanjanya. Aduh, lumayan nih, belanjanya banyak sekali. Ini saya belanja untuk makanan pokok seminggu ke depan atau bertahan sampai kapan. Jadi saya harus punya nominal manajemen keuangan pengeluaran dalam minggu ini. Pertama ini saya beli roti, mepet banget sebenarnya sebaiknya. Ini saya beli roti. Saya orangnya juga kalau sejenis roti semua masuk ya, dan suka burger gitu, jadi semua roti itu masuk. Ini kemudian telur, karena saya suka telur ini direbus dan dikasih ke roti, dikasih sayur, kasih saus. Oke, ini telurnya nih. Saya beli kentang juga fungsinya sama, jadi saya suka diiris, goreng setengah matang, dan dikasih nanti untuk lapisan di roti. Kentangnya cuma beli 5 buah ya, lumayan lah. Oke, ini sayur, ini apa sih namanya bahasa ini, Polandia ini. Oke, ini untuk mix rotinya nanti ada sayur. Sebenarnya sih kalau buat roti kayak gini sayurnya bebas ya, seledri, kol juga bisa sih kalau kalian suka, jadi sayur-sayurnya itu bebas. Saya beli kotak atau box makan karena kita kerjanya itu bawa nasi guys, jadi kita harus persiapkan juga nih. Dan tempatnya sedikit karena saya juga nggak terlalu banyak banget makan, tapi cukup deh tempat.
lauk roti, lauk, sosis, atau nasi bisa muat. Ini yang paling penting nih. Tadinya saya mau cari bahan yang saya punya ya, saya punya di Batam, bahannya itu kayak dari batu tapi campur atom atau apa sih, intinya nggak mudah pecah, tapi ini kayaknya kaca ya, bisa pecah. Ya udah nggak apa-apa. Ini kemudian margarin. Di sini lebih murah bir daripada kita beli mineral gitu ataupun minuman yang lainnya. Ini cuman tadi sekitar 3 jeloti. Jadi 3 jeloti berapa itu? Satu jeloti itu 3.000 sekian ya. Ya kaliin aja nih. Jadi nggak sampai 20 ribuan ya. Saya juga pernah beli di bandara, ini sekitar 20 ribuan. Itu untuk harga di bandara wajar ya. Jadi segini nggak sampai 20 ribuan, 15 ribuan nggak sampai gini. Karena di Indonesia saya sering ini yang kecil aja 12 ribu, yang botol kecil segini itu 12 sampai 14 ribu harganya. Ya kalau begini sekitar 17-19 ribu nggak kurang ya, 20 ribuan lah pasarannya. Oke, buat taruh sini. Selanjutnya aku beli tomat adalah buah kesukaan saya, jadi ini juga digoreng setengah matang, nanti dikasih di lapisannya di roti. Tomatnya bagus sekali, segar ya, cuma 2. Kemudian mayones seperti biasa, kalau ada saus harus ada mayones. Tadi saya beli juga gelahi, ini kaca atau besi atau gimana ya? Oh, kayak bahan keramik gitu nih. Karena saya juga suka ngopi, jadi harus wajib punya ini. Nah, ini paling wajib lagi kalau pergi kerja ini. Ini termos yang 500 ml. Ini Bombay. Biasa Bombay juga campurannya untuk sayur. Kemudian ini pelembab. Jadi ini sebenarnya saya menyesal banget ya nggak bawa dari Indonesia, karena Garnier ini kan di Indonesia juga ada, jadi serasi dan memang cocok untuk kulit kita orang Asia gitu. Tadinya saya mau bawa ini, tapi pas saya search di internet jumlah maksimal barang berbentuk bubuk, berbentuk cair ataupun rokok, saya baca-baca itu ada batasnya. Kalau nggak salah berapa liter gitu untuk bahan cair. Jadi saya banyak bawa bahan cair, ada dari bumbu, masakan, dan kemudian sampo. Paling banyak itu sampo saya bawa. Jadi saya takut saya bawa ini nanti nggak lolos, udah lebih daripada kapasitasnya gitu. Udah saya nggak bawa. Dan saya berpikir juga saya bawa dari pelembab dari Indonesia, cuman ke pulau aja saya mandi untuk kulit tangan. Ternyata ini sangat berguna banget di sini. Contohnya nih, saya belum sampai sehari ya di sini, di mes ini ya. Semenjak dari bandara udah sampai, dan lebih sehari. Itu udah mulai sakit ini, udah mulai kering, dan tangan udah mulai terasa, kuping udah mulai sakit karena suhunya sampai minus 5. Bayangkan. Oke, ini sangat perlu. Jadi ini notnya, totalnya semua 118,43 jeloti. Ini bukan target saya bahan baku untuk seminggu ya, tapi itu secukupnya gitu, karena ini baru pertama dan kita nggak bisa memanajemen barang pengeluaran di pertama ini gini. Dan kita berbeda-beda, ada sebagian suka makan daging setiap harinya, ada suka makan sayur setiap harinya, dan harganya beda gitu, jadi nggak bisa dipastiin gitu. Oke, selesai. Jadi saya dari pagi juga baru makan di stasiun. Saya mau coba buat yang roti ini seperti biasa buatan saya. Saya itu suka buat, kalau masakan itu lebih suka ke setengah matang, begitu juga sayur-sayur, dan saya tidak suka pedas dan terlalu banyak bumbu juga saya tidak suka. Saya suka banyak bumbu, tapi bukan bumbu bubuk kayak jahe diiris, merica. Saya suka makanan seperti itu, tapi bukan bumbu yang dihancurkan semua. Saya kurang suka juga ya, dan juga di badan saya juga nggak cocok karena saya punya penyakit sinus, jadi nggak bahan-bahan pedas, makanan pedas itu sedikit menolak. Oke.